Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Zalfana Zokusuma dengan NPM 231051031. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi untuk entitas partai politik di mata kuliah akuntansi sektor publik. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada pemahaman akuntansi partai politik. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan partai politik serta pemilu adalah penyampaian laporan dana kampanye semua peserta pemilu serta laporan keuangan khusus untuk partai politik yang harus diaudit akuntan publik ke KPU serta terbuka untuk diakses publik. Selain menekan potensi kecurangan dalam penggalangan dana, standarisasi laporan keuangan partai politik yang bisa dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan pilihan secara cerdas dan rasional. Ada pedoman standar bagi partai politik untuk tata kelola administrasi. Sesuai dalam SKKPU nomor 676 meliputi 3 pokok sebagai lampiran, yaitu yang pertama ada tata administrasi keuangan peserta pemilu, yang kedua ada pedoman sistem akuntansi keuangan partai politik, yang ketiga ada pedoman pelaporan dana kampanye peserta pemilu. Selanjutnya ada laporan keuangan partai politik. Laporan keuangan partai politik merupakan laporan keuangan yang disusun oleh partai politik sebagai suatu entitas yang pendiriannya diakui oleh undang-undang. Tujuannya adalah untuk menyajikan dan mengungkapkan informasi keuangan yang menyajikan posisi keuangan suatu partai politik, arus kas kinerja keuangan, dan informasi lain yang relevan sehingga pengguna laporan keuangan dapat mengambil informasi dalam rangka pengambilan keputusan atau pertanggungjawaban. Ada juga karakteristik laporan keuangan partai politik. Yang pertama itu dapat difahami, terus yang kedua harus relevan, 3 dapat diandalkan, keempat dan harus tepat waktu. Ada juga susunan lengkap dari laporan keuangan partai politik. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, kedua laporan aktivitas, 3 laporan arus kas, keempat CALK atau catatan atas laporan keuangan. Hal-hal khusus akuntansi partai politik. Yang pertama ada akuntansi partai politik tidak bertujuan untuk mengukur laba atau profit. Yang kedua, unit pelaporan adalah tunggal. Yang ketiga, laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang keempat, asumsi dasar basis akrual. Yang kelima, sistem pencatatan double entry system. Yang keenam, menggunakan segregation of function. Yang ketujuh, tahun pelaporan yaitu tahun takwin 1 Januari sampai 31 Desember. Yang ke-8, penanggung-jawaban utama laporan keuangan partai politik adalah ketua umum partai politik. Selanjutnya ada partai politik harus menjalankan pengendalian internal, dan yang terakhir, segala kekayaan partai politik harus dipisah dari kekayaan pengurusnya. Baiklah, selanjutnya ada pelaporan dana kampanye. Laporan dana kampanye adalah bentuk pertanggungjawaban peserta pemilu dalam hal pengelolaan dana kampanye yang meliputi sumber-sumber perolehan dan penggunaannya. Laporan dana kampanye ini berisi semua penerimaan kas dan non-kas serta pengeluaran kas dan non-kas peserta pemilu. Jenis laporan kampanye. Yang pertama ini ada laporan dana kampanye peserta pemilu. Yang kedua ada catatan atas laporan dana kampanye peserta pemilu. Dan yang ketiga, untuk informasi tambahan ini, daftar sumbangan dana kampanye peserta pemilu di atas 5 juta. Ringkasan sumbangan dana kampanye peserta pemilu per klasifikasi. Daftar aktiva eks kampanye peserta pemilu, daftar sumbangan tidak beridentitas, daftar sumbangan berupa utang. Selanjutnya ada sumber dana partai politik. Yang pertama itu dari iuran anggota, yang kedua sumbangan perusahaan, yang ketiga subsidi dana publik, yang keempat
fasilitas publik, yang kelima sumbangan individual, yang keenam sumbangan organisasi buruh dan sejenis, yang ketujuh sumbangan dari pihak asing. Proses penyusunan laporan keuangan partai politik, yang pertama ada pencatatan dan penggolongan dalam jurnal. Yang kedua peringkasan, itu peringkasan dalam akun-akun buku besar. Yang ketiga penyajian dalam bentuk laporan keuangan. Peran KPU dalam keuangan partai politik itu, partai politik harus membuat laporan keuangan secara berkala satu tahun sekali kepada KPU setelah diaudit oleh akuntan publik. Komisi Pemilihan Umum KPU ini harus bisa membuat regulasi mengenai laporan keuangan konsolidasi partai politik. Saat melakukan kampanye pemilihan umum, laporan keuangan ini bukan hanya menyangkut penerimaan dan pengeluaran dana kampanye partai politik, melainkan dana yang dikelola pengurus partai politik dan calon legislatif. Terdapat juga masalah tentang standar akuntansi partai politik pada saat ini. Belum adanya standar akuntansi keuangan baik yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia maupun oleh lembaga pengawas partai politik yang secara khusus dapat dijadikan dasar penyusun laporan keuangan bagi partai politik. Hal tersebut sangat memungkinkan partai politik membuat model pencatatan keuangan sendiri tanpa standar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.